Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Aprilia, NPM 21901072025 bersama teman saya Nur Fitri Indriani, NPM 21901072025. Kami berdua akan menerangkan tentang model pembelajaran e-learning atau discover learning, di mana model pembelajaran tersebut memahami konsep arti suatu proses sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Langsung saja akan diterapkan oleh Fitri Indriani. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu apa itu tujuan dari pembelajaran vektor. Tujuan dari pembelajaran vektor yakni menjelaskan vektor di ruang 2, rotasi panjang vektor di ruang 2, dan vektor khusus di ruang 2. Yang pertama kita akan masuk di dalam materi definisi dan notasi vektor. Kita harus tahu apa perbedaan skala dan vektor. Skala sendiri yaitu besaran yang dinyatakan dengan bilangan tunggal seperti panjang, luas, temperatur, tekanan, dan tegangan. Vektor sendiri yaitu besaran yang mempunyai arah. Kita akan langsung masuk ke dalam contoh kofaktor. Di gambar yang pertama dinamakan dengan contoh faktor AB, di mana dimulai dari titik A dan berakhir di titik B. Sedangkan yang di gambar yang kedua dinamakan dengan vektor V. Sedangkan di gambar yang ketiga dinamakan dengan vektor A. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni komponen vektor di ruang 2. Misal vektor V merupakan vektor yang berawal di titik A, x1, y1, dan titik B, x2, y2. Maka kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Vektor V sama dengan V1, V2 sama dengan x2 min x1, y2 min y1. Atau bisa juga dengan rumus seperti ini. Vektor V sama dengan V1, V2 sama dengan x2 min x1, y2 min y1. Kita akan langsung masuk contoh. Yang pertama, jika A di titik 3,5 dan B di titik 7,1, tentukan vektor AB. Kita akan langsung masuk ke penyelesaiannya. Rumusnya kita bisa ambil di sini. Jadi vektor A sama dengan x2 min x1, y2 min y1. Jadi kita akan langsung memasukkan, bisa dimisalkan dengan ini x1 y1, ini x2 min y2. Langsung dimasukkan dengan x2 7 min x1 3. Sedangkan y2 sama dengan min 1, kurangi y1 5. 7 min 3 sama dengan 4, min 1 min 5 sama dengan min 6. Maka vektor AB bisa dinyatakan dengan vektor AB 4, min 1. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh koordinat kartesius. Di titik A 3,5. Di 3,5 kita tarik garis dari X dulu ya. Setelah itu 5, ini 5. Ini titik A. Setelah itu titik B 7, min 1. Dulu.
Jadi kita bisa tarik garis vektor A, B. Jadi gini gambarnya. Ini yang dinamakan dengan vektor AB pada koordinat kartesius. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yakni panjang vektor di ruang 2. Jika vektor V sama dengan V1, V2 atau V1, V2, maka panjang vektor V2 adalah kita dapat menentukan rumus dari faktor V2 sama dengan akar V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2. Kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Diketahui faktor V 5,-12. Tentukan panjang vektor V. Kita akan langsung masuk ke dalam penyelesaiannya. Vektor V titiknya 5,12. Ini bisa ditulis dengan ini V1, ini V2. Langsung ke rumus ya. Panjang vektor V sama dengan akar V1 pangkat 2 plus V2 pangkat 2. Langsung dimasukkan ya. Akar 5 pangkat 2 dari sini plus min 12 dari sini V2-nya sama dengan 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka panjang vektor V adalah 13. Materi yang terakhir yakni vektor khusus. Yang pertama ada vektor posisi, di mana ada vektor A sama dengan A1, A2, atau bisa ditulis seperti ini A1, A2. Sebagai contoh, vektor posisi dari titik A 5,3 adalah vektor A sama dengan 5,3 atau 5,3. Yang kedua ada vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A sama dengan A1, A2 adalah, ini rumusnya ya, UA vektor sama dengan vektor A per panjang vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali A1 per A2. Contohnya di sini ya. Vektor satuan dari vektor A sama dengan 3,4. Langsung kita masukkan rumusnya seperti ini. Vektor A per panjang vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali A1 per A2. Sama dengan, kita tinggal masukkan ya, 1 per akar 3 kali 2 plus 4 kali pangkat 2 dikali 3 per 4 sama dengan 1 per 5 dikali 3 per 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Aprilia, NPM 21901072025 bersama teman saya Nur Fitri Indriani, NPM 21901072025. Kami berdua akan menerangkan tentang model pembelajaran e-learning atau discover learning, di mana model pembelajaran tersebut memahami konsep arti suatu proses sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Langsung saja akan diterapkan oleh Fitria Indriani. Dari penjelasan tersebut, saya akan melanjutkan atau menerangkan model pembelajaran discover learning tersebut. Model pembelajaran discover learning adalah memahami konsep arti melalui suatu proses sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Discover learning dilakukan
pengukuran dan prediksi, penentuan dan inferensi, yang mana itu disebut dengan kognitif atau proses dari discovery learning. Discovery learning itu sendiri adalah proses mental dalam mengasimilasi konsep dan prinsip dalam pikiran. Adapun langkah-langkah atau langkah kerja dari discovery learning itu sendiri. 1. Stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana pemberian rangsangan ini menyangkut dari materi sebelumnya atau pemahaman yang dimiliki sebelumnya. Yang kedua adalah identifikasi masalah, mendeskripsikan masalah atau memberikan masalah dalam penerangan tersebut. Yang ketiga adalah pengumpulan data, yakni memberikan data-data yang mereka ketahui, mereka dapatkan untuk menyimpulkan suatu data. Yang keempat adalah mengelola data, di mana pengelolaan data itu dilakukan agar semua siswa dapat memahami materi yang telah diberikan. Yang kelima adalah pembuktian, di mana para siswa diberikan waktu untuk mengolah atau itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kepada dosen saya yang terhormat, mohon maaf karena keterlambatan dan keteledoran saya dan kelompok satu kami. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.